Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat keluarga muslim, berjumpa lagi bersama saya Daruslian di Ketuk Pintu Buka Mata Hati. Hari ini kita masih di daerah yang sama dengan episode sebelumnya, yaitu di daerah Tembung. Nah, sekarang kita akan ngobrol dengan Bapak Rizal. Ya, beliau ini aslinya bukan orang Medan, ya, baru pindah kemari, dan kehidupan beliau ya nanti kita akan tanya-tanya bagaimana beliau menjalani kehidupan ini dengan perekonomian yang cukup ya sulit ya dalam mendapatkan pekerjaan bagi beliau dan anak beliau yang juga sekarang ada 5 masih kecil-kecil. Baik, kita akan ngobrol dengan beliau. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya Pak Rizal? Alhamdulillah sehat. Kabar Sehat, Bapak? Alhamdulillah, Alhamdulillah, sehat ya juga, Allah. Pak. Baru pulang dari kerja hari ini Pak. Tadi kalau kita jam 10 tadi Jumat ya sampai jam 10 jualannya Pak, siap-siap untuk Jumatan. Nanti udah waktu masuk Jumat ya balik. Oke, berarti kalau hari Jumat jualannya dari jam berapa Jam tuh, Pak? tengah 7 sampai jam 10 aja. Jam 10 aja. Iya. Ini 2 jam waktu untuk siap-siap Pak. Iya, udah siap-siap 2 jam. Iya. Kenapa nggak sampai jam 11 gitu Pak? Kan Nggak usah ada. Pak, nanti keburu waktu Pak. Oh, gitu Belum ya. lagi entah ada Masya buang Allah. air besar, entah apa Betul, segala betul, betul. macam. Iya. Iya, harus persiapan untuk sholat Jumat itu ya Iya. kalau bisa waktunya luas gitu Pak, ya, Luas, iya, lapang Pak. Pak ya. Baik, ini jualan Bapak ini dia Pak ya. Ini bisa nampak, kita lihat sahabat Gamsem di belakang saya ini jualan tisu berarti Bapak ya Pak. Tisu Ya. Pak. Sehari-hari emang aktivitasnya jualan tisu aja Pak. Alhamdulillah tisu Pak. Sudah lama jualan tisu aja Pak. Nah, mulai tisunya bulan puasa yang lalu. Pak. Sebelumnya kerupuk. Kerupuk. Iya. Oh, iya iya iya. Jual kerupuk. Kok pindah ke tisu Pak? Karena pada waktu itu kerupuknya udah nggak ini Pak, udah nggak bisa terbagi. Bawa nanti 70 bungkus, 3 hari nggak habis. Nggak habis. Nanti berapa sisanya karena kita malu sama yang punya kan, ya kita tombokin dulu. Iya iya iya. Tutupin dulu berapa kekurangannya, kelebihannya kan. Memang waktu itu memang setoran. Setoran. Iya. Cuman kan gak enak hati kan, 3 hari lebih juga banyak. Itu dapat berapa per hari waktu itu Pak? 1 bungkus itu dihitung Rp1.000. Rp1.000. Iya. Kalau terjual 1, Ya, untungnya pada waktu jual kerupuk Rp1.000. 1.000. Ya, rata-ratanya terjual berapa? Sebelum-sebelumnya waktu masih pertama itu masih dapat lah sampai malam jam 8, jam 9 70 bungkus. Itu dari pagi sampai malam? Iya. Wah. Enggak pakai jeda waktu. Pakai jeda. Jeda waktu nanti tengah 12 pulang. Pulang. Berarti Zuhur. daerah sekitar sini juga. Iya, keliling. Naik sepeda. Ini sepeda juga Pak, alhamdulillah. Oke. Berarti pindah beralih kemari. Iya. Ini udah berapa bulan Pak jualan ini? Bulan puasa yang lalu Pak. Oh, dari bulan puasa ya? Iya, bulan Oke, puasa berarti- tahun yang lalu. Oke. Nah, Ini gimana Pak? Agak lebih lumayan dari yang kerupuk. alhamdulillah kebagilah ke rumah Pak. Sedikit banyaknya kebagi. Ya disyukurin aja. Iya iya. Ini dibeli juga Pak? Ya? Dibeli juga Pak. Ini berapa 2 gini Pak? 2 itu 15. 15 ribu. Ya, cukup murah lah nih Pak ya. Iya. Oke. Ini kalau bukan hari Jumat jualannya dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam setengah 7 habis sholat subuh, duduk bentar, kira-kira udah nampak matahari, cahaya, keluar. Nah, sampai jam 11. Sampai jam Iya. 11 pulang ke Pulang ke rumah, istirahat. Siang jualan lagi. Siang enggak, zuhuran dulu. Zuhur, tidur dulu sejenak kan, Iya. pada asar nanti bergerak lagi. Sampai jam 10 Jam malam. 10 malam baru pulang. Iya. Itu rata-ratanya terjual berapa bungkus gini Pak? Berapa tisu? Karena nggak bisa diinikan Pak, nggak bisa diucapkan. Iya iya, namanya jualan kadang Iya, banyak, kadang enggak kadang gitu. ya dapat 5 bungkus seperti ini, kadang dapat 5 bungkus. Yang paling banyak biasanya paling berapa banyak bungkus kalau dijual?
Ya berbicara rezeki lah ya Pak ya, 15 bungkus. 15 Yang, bungkus. ya, usaha yang 15 itu. bungkus terjual kira-kira untungnya berapa tuh? 4.000 satu bungkus gini Pak. 4.000. Iya. Alhamdulillah. Ada nggak satu hari itu nggak ada terjual? Ada lah Pak. Ada ya. Ada. Kadang mau 5. Kadang Satu hari itu 5. Nah, Oke. Ya, 5 biasanya bungkus. Bapak bawa emang banyak gini penuh semua. Iya Pak. Oke. Itu sepeda milik Bapak sendiri ya? Ya ini itu sepedanya dikasih kakak tetangga. Oh, dikasih juga. Ya, dari tetangganya kakak. Ya, dengan kondisi ya Bapak jualan seperti ini, Bapak punya anak 5 tadi 5 Pak, ya Pak? Itu semua masih kecil-kecil Masih Pak, ya? kecil Pak. Yang paling besar kelas berapa Pak? Kelas 5 SD di Kelas- Muhammadiyah. Muhammadiyah. Kemudian nomor 2 Nomor 2 kelas 2. kelas 2. Heeh. Baru yang SD. tiganya Kelas lagi 3 belum itu sekolah. belum sekolah. Cukup kira-kira Pak untuk pendapatan seperti ini? Iya Pak, kalau namanya manusia ini kalau nggak dicukup-cukupkan ya kurang terus. Iya betul. Nah, Banyak jangankan, pun terasa nah, kurang Pak. Kurang ya. juga. Ya disyukurin aja Pak, Intinya dijalanin. bersyukur, Pak, ya. Berapa ada tuh bagi, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Kalau istri kerja apa Pak? Di rumah aja Pak, Di rumah aja. ngurus anak. Iya iya iya. Oke. Ini rumah punya sendiri Pak ya? Alhamdulillah ada hampir 3 tahun yang lalu kan Pak, ini kan lahan punya orang tua. Oh. Nah, jadi adalah sedikit berkah dari Ramadan, Idul Fitri 2 tahun yang lalu. Ya. Ya didapatkan lah ini sedikit. Oke. Nah, ini terus. Kondisi bangunnya seperti ini dari dulu emang. Iya, Pak. Ini Bapak yang bangun, Mertua. mertua yang Ah. bangun. Oke. Ini sepertinya belum siap itu, nanti mau dilanjutkan lagi kayak Ya. bangunannya Pak ya. Inilah Pak, ngelihat dananya lah Pak. Oke. Baik, mudah-mudahan ya nanti bisa ke depannya ada rezeki diperbaiki gitu, Pak ya. Amin ya Allah. Ya sahabat Keluarga Muslim ya, kita telah sekilas sudah ngobrol dengan beliau Pak ya Pak Rizal ya. Beliau hanya jualan tisu sehari-harinya dengan menghidupi anak beliau 5 dan istri beliau yang 1 ya. Soal pendapatan ya terkadang mencukupi, terkadang tidak. Tentu saja kata beliau walaupun sedikit kuncinya disyukuri. Baik, nanti kita akan ngobrol lagi dengan beliau. Tetap di Ketuk Pintu Buka Mata Hati. Ya, sahabat Keluarga Muslim, masih bersama Pak Rizal. Satu hal yang sangat berharga yang bisa kita petik dari ucapan Pak Rizal ya, soal pendapatan sedikit dan banyak, sedikit juga akan cukup bila disyukuri. Luar biasa sekali. Ya, kembali kita akan tanya-tanya dengan beliau Pak Rizal. Ya, alhamdulillah. Ya, ini antum Pak Rizal ya, ini udah mempunyai 5 anak. Tentunya nih rezeki yang luar biasa juga Pak ya. Mungkin walaupun pendapatan Bapak dalam pekerjaan nggak besar, tapi mempunyai anak yang sehat-sehat, ya bagus. Mudah-mudahan nanti ini generasi yang jadi soleh dan solehah Pak Amin ya, ya Allah, rezeki ya yang Rabbal besar. Baik, ini di belakang Bapak juga ada beca. Ini sebelumnya kerja di beca atau gimana Pak Enggak ceritanya? Pak, jadi cerita becaknya ini ada kakak di Pakam. Iya. Jadi awal ceritanya anaknya ini ujian PNS. Iya. Kan begitu. Di dalam hatinya dia benajar kalau lulus anaknya PNS, dibelikannya lah beca ini. Jadi ada sekitar 3 bulan yang lalu, luluslah anaknya masuk PNS, dibelikan kakak lah becanya ini. Oke, jadi ini untuk Bapak? Ya, dibelikannya. Karena anaknya lulus tadi, najar kakak diteruskannya. Nah, dibelilah seperti ini becanya. Kenapa nggak dipakai juga Pak? Kok jualan ini aja? Kebetulan rusak. Rusak. Iya. Oke. Rusak. Iya. Jadi kalau memang ini diperbaiki kan itu bisa Pak, butuh biaya besar atau gimana? Ya alhamdulillah lumayan juga besarnya Pak. Iya iya iya. Oke. Dulu sempat kerja narik becak juga? Belum sempat Pak, karena belum pernah coba. enggak gini Pak, maksudnya belum sempat dibawa karena
becaknya nggak sehat. Karena Iya, becaknya nggak sehat, nanti kalau dibawa tiba-tiba nggak sehat, mogok, penumpangnya kecewa kan gitu. Jadi pakai buat transportasi aja lah. Itu pun sekarang udah nggak bisa lagi dipakai. Oke. Nah, untuk kedepannya Bapak ada nggak ini ya melihat kan keadaan Bapak perekonomiannya seperti ini sekarang, kemudian ya tentunya kedepannya anak Bapak juga akan semakin besar, butuh sekolah seperti itu, butuh biaya. Ada nggak rencana mungkin dari sekarang mau ya selain jualan ini punya usaha yang pendapatan yang lebih seperti itu? Ada keinginan nggak seperti itu? Ya kalau yang namanya keinginan itu Pak ya besar keinginan ada, cuman kan untuk memulai modalnya ini kan perlu juga ada dana kan begitu. Jadi untuk sementara ini apa yang udah diberikan Allah itulah dulu dijalankan. Nah, nanti kapan ada waktu jalan terbuka barulah kita ini buat usaha yang baru, apa kira-kira udah mulai terkumpul sedikit kan gitu. Rencananya kalau memang ada dana mau buka bentuk kerjaan atau usaha apa, Pak? Ya begitulah tadi Pak, kita juga belum tahu begitu kan Pak. Nah, karena dana tadi itu belum ada, ya udahlah jalankan aja dulu. Kan gitu. Memang Bapak suka berdagang gitu ya, kan setiap orang itu kan ada yang suka ternak gitu kan, ada yang suka petani berkebun, ada yang berdagang. Kalau Bapak sendirinya berjualan Pak, jualan mungkin. Jadi kalau ada pun dana mungkin akan dibuka toko usaha sendiri gitu kan. Oke, mudah-mudahan Pak ya diawali dari berjualan tisu ya sehingga menjadi bisa menjadi grosir tisu gitu. Pak ya. Oke, mudah-mudahan gitu Pak ya. Oke. Nah, ini kita lihat masalah rumah Bapak ini tadi alhamdulillah ini sudah tidak menyewa gitu Pak ya. Tidak menyewa alhamdulillah. Walaupun mungkin tanahnya dari orang tua gitu Pak. Mertua. Ya, mertua. Kalau orang tua dua-dua udah meninggal. Iya. Ya di mana Pak dulu? Bapak asalnya di Kisaran. Jadi orang tua di sana juga. Kisaran. Oke. Pindah kemarinya udah lama Pak? Pindah kemarinya ya itu tadi, pindah ke sana pertama Pakam, habis Pakam nanti pindah ke Medan, pindah ke Patumba, pindah ke Naga Timbul, pindah kemari. Kok bisa pindah-pindah gitu Pak? Ngontrak. Masa itu masih ngontrak. Berarti sudah banyak bidang pekerjaan yang Bapak ini? Belum Pak. Kalau yang namanya kita bekerja sama orang, kita hindarin Pak, karena khawatir timbul fitnah. Maksudnya Pak? Nanti namanya pekerjaan ini kan kita kerja sama orang, ada nanti karyawan, nanti ada yang cari perhatian sama bosnya, kita dituduhnya begini begono. Berarti Bapak tipe yang tidak suka ini Pak ya, mau usaha sendiri gitu Pak ya, punya usaha sendiri. Oke, ya itu sih mungkin lebih bebas juga Pak. Lebih bebas. Jadi waktu beribadah pun ada. Iya. Oke, sehingga Bapak milih untuk jualan seperti ini sementara Pak ya. Oke. Jadi sejauh ini yang sulitnya apa sih Pak kalau jualan seperti ini Pak? Sulit untuk apa misalnya lakunya atau gimana Pak? Kalau bicara sulit ya sulit semua Pak. Cuman yang namanya kita hidup ini sesulit apapun harus dijalanin. Kan begitu, semudah apapun tetap harus dijalanin, karena nggak mungkin yang namanya mudah terus sulit terus kan gitu. Ya tetap dijalanin aja lah, kok disyukurin, dinikmatin, yang penting dunia dapat, akhiratnya tak lepas. Bapak tegar seperti ini motivasinya apa nih Pak? Motivasi saya ya itu tadi Pak, jalanin aja hidup ini Pak. Dunia tetap dikerjakan di dunia untuk kita, untuk akhirat juga dikerjakan. Nah, apapun dia kayak tadi kesulitan apapun ya tetap aja lah dijalani, pasti ada rezeki yang lain. Ya betul-betul selama masih mau berusaha ya insya Allah rezeki itu ada Pak ya. Harus betul-betul tawakal kepada Allah tapi diiringi dengan tetap bekerja Pak. Luar biasa sekali sahabat keluarga muslim. Satu hal lagi ya yang bisa kita petik dari Pak Rizal ya, harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketuk pintu buka mata hati, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini.
Baik sahabat Keluarga Muslim, kembali lagi di Ketuk Pintu Buka Mata Hati, masih bersama Pak Rizal. Ya, beliau sosok orang yang sangat tegar dan sabar, ya, dan bertawakal betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam menjalani kehidupan ini. Ya, Pak Rizal, kalau boleh tahu, ya, apakah pernah Bapak, ya, mungkin tidak menduga, ya, sehingga Bapak, ya, pekerjaannya seperti ini sekarang gitu. Apakah sebelumnya Bapak sebelum mendapatkan pekerjaan seperti ini harus bekerja seperti ini? Apakah ada perasaan minder atau bagaimana tanggapan keluarga atau teman-teman gitu misalnya? Ada nggak? Alhamdulillah belum ada sampai sekarang, Pak. Belum ada yang istilah katanya menghina atau kita minder kan gitu. Apalagi waktu pengajian kan gitu, pengajian di masjid tadi. Bapak ikut pengajian. Ya, mendengarkan kajian lah, menuntut ilmu dari masjid tadi itu Madun Abdul Aziz. Abdul Aziz. Ya kita nggak minder, Pak, yang namanya pandangan mata kita aja juga kan gitu. Pandangan mata kita dia yang pakai mobil, pakai kereta. Betul. Yang lain mandang kita naik sepeda kan gitu. Tapi kita nggak tahu persoalan mereka apa kan gitu. Betul, betul Pak. Oke. Yang penting halal, Pak, ya. Oke. Iya, itu prinsip yang luar biasa sahabat Keluarga Muslim, ya, karena tidak semua orang, ya, mempunyai prinsip hidup, ya, pekerjaan itu, ya, memandang pekerjaan itu takutnya nanti apa kata orang seperti itu, Pak, ya. Yang penting Bapak tetap berusaha seperti tetap berusaha, itu, Pak. Masya Allah. Tapi ada walaupun kerja Bapak seperti ini sekarang, harapannya tentu ada perubahan ke depan, Pak, ya. Ada, Pak, alhamdulillah, ya. Ya namanya hidup, ya, kita tetap ada yang namanya keinginan, kebutuhan, dan harapan itu pasti ada, Pak. Cuman karena waktunya belum pas, suasananya belum dijabah kan gitu. Kita jalanin aja dulu, yang penting lurus aja lah ke depan. Oke, baik, Masya Allah, luar biasa sekali, Pak. Nah, kemudian Pak, dalam bekerja ini Bapak pergi pagi, ya, kemudian setelah asar tadi lanjut kembali sampai malam, gitu, Pak. Ada nggak, ya, apa namanya, kesehatan Bapak misalnya selama bekerja seperti ini terkena ada penyakit sesuatu gitu, ada nggak, Pak, mengenai kesehatan? Ya, paling namanya penyakit itu, Pak, ya ada aja lah, Pak. Sejauh ini apa yang sudah? Kayak batuk, pilek, kan begitu. Kayak seminggu yang lalu sempat juga demam, pilek, batuk gitu. Ya sampai sekarang masih batuk. Yang namanya penyakitnya pasti ada kan gitu, Pak. Nggak mungkin yang namanya manusia hidup nggak ada penyakitnya. Misalnya kalau hujan apa gitu, Pak, saya ini lah, Pak, ya, berhenti di pinggir-pinggiran gitu, Pak, ya. Kita jualannya di depan, Pak. Tadi kan ada yang Suzuki tutup. Nah, jadi kalau ada tanda-tanda gerimis gitu sebelum lebat, kan udah dikasih tanda kan, pulanglah cepat-cepat. Berarti Bapak ini nggak keliling-keliling gitu? Enggak, Pak. Kita mangkal aja di depan. Mangkal aja. Enggak. Iya. Apa nggak lebih mudah terjualnya keliling-keliling gitu, Pak? Kalau keliling-keliling begitu, Pak. Waalaikumsalam. Kalau keliling-keliling gitu, kadang ya ada juga, Pak, kan gitu. Cuma nanti kita terlena dengan waktu. Iya. Membuat terlena dengan waktu, lalai kan gitu. Betul. Menjaga waktu sholatnya, Pak, ya. Menjaga, di optimalkan, Pak. Mudah-mudahan istiqomah kan gitu. Amin. Masya Allah. Baik, Pak, ya. Mudah-mudahan keluarga Bapak, ya, kemudian kesehatan Bapak dan rezekinya ke depannya makin baik lagi, Pak, ya. Amin, ya Allah. Dan ibadahnya juga istiqomah, Pak, ya. Amin, ya Allah. Baik, Pak Rizal, selain kita ngobrol hari ini, kita juga ada menyampaikan amanah dari pemirsa Salam TV yang berdonasi untuk memberikan bantuan mereka ke Bapak. Teman kami silakan masuk ke dalam. Masya Allah. Ya, ini, Pak, ya. Alhamdulillah, ya Allah. Terima kasih. Ya, ini diterima, Pak, ya. Ini Diterima, ada Pak, beras, ya, dan ini ada bahan-bahan untuk kebutuhan dapur lah, Pak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat, ya, Pak, ya, dalam membantu ya kebutuhan Bapak selama dalam beberapa hari ini. Ya, ini, Pak, ya, Pak. diterima, Pak, ya, pemberian dari pemirsa Salam TV yang telah berdonasi,
Ya mudah-mudahan ya bagi yang telah berdonasi ya rezekinya makin berkah dan sehat selalu. Dan kita mintakan ke Bapak untuk mengucapkan terima kasih bagi para donatur nih Pak. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Shalom TV dimanapun Anda berada. Di sini saya telah menerima amanah yang disampaikan oleh bapak-bapak dari pihak Salam TV. Berupa sembako yang bisa kami nikmati dalam beberapa hari ini. Saya beserta istri dan anak saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pemirsa Salam TV. Semoga apa yang bapak-bapak, ibu-ibu infakkan kepada kami menjadi berkah, menjadi catatan amal kebaikan bagi bapak-bapak, ibu-ibu dimanapun berada. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga diluaskan segala rezekinya, kesehatannya, usianya, dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan kita. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih banyak Terima Pak. kasih banyak Pak, sama-sama Pak. Baik sahabat keluarga muslim, terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan akhirnya saya Ruslian pamit undur diri, ketuk pintu, buka mata hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.